Du'afa dan anak yatim perlu bantuan setiap saat. Bukan di bulan Muharram saja. Maka kalau ingin menjadikan hari yatim bukan hari Muharram saja, bukan. Yang ada adalah ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku dengan yang merawat anak yatim seperti ini di surga. Artinya dekatlah sekali dengan Nabi. Maksudnya maqamnya tinggi, pangkatnya tinggi. Tradisi-tradisi itu sebetulnya boleh kita jadikan kebiar. Jadi apakah Muharram bulan anak yatim? Tidak. Bulan anak yatim setiap bulan. Bukan bulan Muharram saja. Ini harus difahami. Masa anak yatim disantuni hanya di bulan Muharram, dijajar di panggung, kena terik matahari, lupa dikasih minum, dapat duit 50.000, tok setahun untuk dibelikan garam biar diisap saja itu. Sudah gitu anak yatim diyatim-yatimkan. Nah ini, kalau Nabi mengatakan setiap saat, Nabi ada kafalatul yatim. Dan kita harus waspada, kadang untuk anak yatim pun dipakai untuk panggung, nyewa drum band dan sebagainya. Nah ini kan bermasalah. Anak yatim nggak makan drum band, anak yatim nggak makan panggung, nggak makan dekor. Kalau sudah bantuan untuk anak yatim, salurkan pada anak yatim. Harus waspada urusan anak yatim, hati-hati. Adapun zakat, bolehkah zakat diberikan anak yatim? Kalau anak yatimnya fakir, kalau anak yatim kaya raya, jangan dong, apa yang dikasih? Sebab zakat tidak ada untuk anak yatim, nggak ada. Zakat tidak boleh untuk anak yatim. Tapi zakat boleh untuk orang fakir. Kalau yatim ya kebetulan. Jadi jangan salah. Umumnya bapaknya miliarder, bapaknya punya perusahaan 4, anak laki satu-satunya. Uangnya di PMT Al-Bahjah sampai 3 triliun barangkali. Bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia. Mau dapat zakat, apa mau dia kaya raya kok. Jadi jangan dianggap setiap orang yatim itu fakir. Tidak, hartanya melimpah dia. Jadi anak yatim bisa saja kaya raya. Cuman jika dimaksud adalah yatim yang fakir dan para du'afa, ya sah-sah saja dong. Kita membayarkan zakat kita ke tempat tersebut, ya sah. Tapi disalurkan, diberikan, bukan diberikan sesuatu yang lainnya. Bukan diberikan baju, bukan diberikan sembako, bukan, salurkan saja uangnya, berikan kepada keluarganya. Jadi zakat nggak boleh Anda rubah. Sekarang ada orang kaya itu ngatur duitnya orang, ngatur duit zakat, diberikan sembako, itu ngenes orang fakir. Aku di rumah ada minyak goreng, dikasih minyak goreng, mahal lagi. Padahal aku biasanya minyak goreng saya yang 7.000, ini yang 15.000 sekilo. Aku biasanya beras biasa saja, ini jadi mahal. Anda jangan ngatur duitnya orang. Kalau sudah zakat serahkan, selesai. Kalau memang untuk orang fakir boleh. Yatim fakir, du'afa, ya memang du'afa ya fakir. Itu sah. Nah, akan tapi tentu di dalam memberikan zakat itu ada aturannya juga, rambu-rambunya. Sebab ada orang kaya membagi sembako, kirain itu sedekah infak, sedekah sunnah, duit zakat. Duit zakat bagi-bagi sembako. Sembakonya mahal-mahal, sabun mahal, ini mahal semuanya. Orang fakir seneng karena menganggap itu duitnya dia, duitnya orang kaya itu. Kalau tahu itu duitnya, ngenes dia. Ya Allah, mending terima duitnya untuk bayar hutang, nyekolahin anak. Dengar ya orang kaya. Jangan duitnya orang fakir Anda yang mengatur. Kebutuhan dia, di rumah hutangnya banyak, itu ada, kesian. Ada yang masuk rumah sakit gak bisa bayar atau obatnya belum ditebus. Dikasih kain, dibelikan sarung lengkap untuk ibadah. Ada sajadah, sarung bagus-bagus, mahal-mahal, duit zakat. Ya ganti Pak Haji yang kaya. Dia tidak makan sajadah itu. Ini hal-hal masalah zakat harus waspada kita. Baik, seperti itu ya. Saya ingatkan, kebetulan yang bertanya begini ada, karena suatu ketika kita menemukan orang kaya raya, rajin membagi sembako, ternyata duit zakat. Orang fakirnya mau senang nerima, karena dipikir itu adalah kebaikan hatinya orang tersebut, karena dari hartanya. Tak taunya duitnya si fakir, karena duit zakat kan duitnya orang fakir.
Artinya Anda boleh memberi ke tempat tersebut dipercermati betul, bener enggak? Jangan-jangan buat bayarin dekor. Bantuan yang dikumpulkan untuk anak yatim nggak boleh nyewa dekor. Ini pernah kejadian masalah anak yatim, saya harus hati-hati betul. Suatu ketika pas anak yatim kami di mimbar, di dekor begini. Ada yang bertanya, subhanallah, ibu-ibu bertanya, Buya apakah boleh uang bantuan yang atas dasar untuk bantu anak yatim kemudian digunakan nyewa terop, nyewa tenda sama dekor. Dekornya saya dudukin. Enggak boleh, haram, panitia harus menggantinya. Setelah itu kita duduk dengan panitia, harus kita guyoni, kalau enggak punya duit saya akan ganti karena haram. Akhirnya mereka kompak. Insya Allah tabungan patungan untuk mengganti. Nah, jadi saya enggak kena saya. Duduk di atasnya. Nah, kalau enggak ya harus dibantu dong, karena memang haknya fakir miskin. Apalagi ada drum bandnya. Drum band. Kecuali orang punya drum band, menyumbang drum band untuk meriahkan acara, lain cerita. Ini duitnya anak yatim buat nyewa drum band, kan dia drum band, nggak makan drum band, nggak makan dekor, nggak makan tenda. Masalah anak yatim itu nih. Ada lagi orang kaya datangkan anak yatim. Pernah saya datang ke tempatnya orang kaya. Ini banyak masalah anak yatim itu, banyak pembenahan yang tuh anak yatim itu biar benar. Seorang ustaz, kita datang ke tempat itu karena kebetulan kita juga diundang, terus kita datang. Ustaz, dari mana? Dia dari kota. Perjalanan 2 jam. PP berapa? 4 jam. Sambil persiapannya 2 jam, mungkin 6 jam. Oh, jauh Ustaz. Iya, Bu ya. 1 bis anak yatim untuk makan di situ, makan siang. Sarapannya enggak tahu siapa yang jamin tadi sebelum berangkat. Oh. Terus sekolahnya gimana Ustaz? Ya kalau begini libur ya, libur. Akhirnya itu Allah memberikan teguran nih, ada kita ngingatkan ini enggak benar. Ya kita ingatkan. Kalau pengen nyantuin anak yatim kirimkan ke tempatnya, enggak usah diundang ke rumahmu biar dilihat. Wah, didatangi 1-2 bis anak yatim. Itu biaya bisnya itu lebih senang kalau uangnya dikasihkan ke mereka, jadi dikocek mereka. Kemudian dia meninggalkan sekolah, itu loh. Bagi guru, ini saja, di sini saja kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu nyembelih kambing di luar sana, anak kita untuk makan di luar enggak kita izinkan. Karena waktu belajar mahal. Dan juga ini, waktu belajar, sekarang 4 jam di atas mobil. Itu nanti pulang sudah capek, enggak mau ngaji lagi sudah. Enggak tahu sampai kita enggak tanya, dapat duit berapa Pak? Per anak. 50 juta. Per anak bisa aja cuma 200.000. Itu maksudnya apa? Jangan pakai gaya action begitu. Betul kami ingatkan kamu. Kasihan itu anak yatim. Ustadznya itu ngomong mau nolak, nggak dikasihkan duitnya. Kalau saya terima pasti hilang 1 hari untuk sekolah, hilang sekolahnya dan capeknya pasti. Ini keluhan daripada ustadz. Cuman ustadznya iya saja karena memang bangunannya kurang, untuk kebutuhan santri kurang, ketemu anak yatim. Diundang sama Pak Haji yang kaya tadi. Mohon maaf ini Pak Haji yang kaya. Ini tanda cinta kami kepada Anda kalau nyontin anak yatim yang benar. Biaya bisnya lebih Anda kirim ke sana jadi duit, jadi makanan. Lebih tulus nanti. Yang mendoakan rumah Anda ya dari jauh nyampe. Kecuali anak yatimnya samping rumah, terus makan sebelah pindah tempat saja, lain cerita. 2 jam, 1 jam, hilang belajarnya dan sebagainya, belum capeknya dan sebagainya. Allah. Kemudian himbauan kami juga anak yatim jangan terlalu diyatim-yatimkan. Kadang dari jajar ceritakan ini bapaknya tabrakan dulu, ini bapaknya mati tahun ini. Yang sudah hilang tuh diingat-ingat lagi, ngenes. Nabi melihat anak menangis, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, aku itu anak-anak pada temannya tadi dianterin sama ayahnya punya mainan. Aku enggak ada yang nganterin lagi. Loh kenapa? Ayahku meninggal waktu jihad. Dipeluk oleh Nabi. Apakah kau tidak rela jika aku jadi ayahmu? Begitu. Bukan di yatim-yatim kan. Itu tabrakan tahun lalu disebut-sebut lagi ini tabrakan. Setiap acara ini sudah alhamdulillah ini anak yatim ini mulai ini enggak punya apa-apa. Di rumahnya ibunya disebut semuanya kekurangan ibunya. Di rumah ya astagfirullahaladzim. Kalau perlu anak yatim itu sembunyikan di balik orang-orang yang cukup itu sehingga enggak kelihatan yatim. Mentalnya harus dibesarkan. Bukan yatim. Jadikan anak yatim itu anak Anda ya Allah. Kemudian ustadz yang ngurusi anak yatim hati-hati.
Kalau dalam Al-Quran falyakul bil ma'ruf. Ya. Ya'kul bil ma'ruf kan boleh. Kita berkumpul dengan atam. Maka honian falyakul bil ma'ruf. Kalau fakir kalau honian yasta'fif. Kalau kaya, jadi kalau ngurusi anak yatim, itu saya sambungkan sekali, ini penting. Ini hari Muharram nih, kita belum bahas masalah. Kalau memang ngurusi anak yatim, Anda harus kaya. Pastikan Anda tidak akan mengambil sepeser pun dari hartanya anak yatim. Kalau Anda tidak orang kaya ngurusi anak yatim, awas, harus ngerti ya'kul bil ma'ruf yang disebut dalam Al-Quran. Ma'ruf itu ulama menjelaskan dengan bermacam-macam makna. Ma'ruf itu adalah makanmu yang wajar seperti yang mereka makan. Jangan anak yatim yang pakai GoPro, Anda pakai paha ayam. Apalagi untuk beli motor, mobil sama handphone, anting istri. Wah, ini pengkhianat betul. Duit anak yatim jadi anting istri. Gimana? Hati-hati ngurus anak yatim. Wow, anak yatim itu bisa saja itu promo mencari kekayaan, bisa. Karena apa? Orang terenyuh dengan anak yatim. Diserukan anak yatim terenyuh, tak tahu duitnya enggak. Anak yatim tetap sengsara. Ustadznya adalah wah ganti mobil dan sebagainya. Wah, naudzubillah, neraka jahanam. Hati-hati. Ya'kul bil ma'ruf itu makan, ma'ruf itu uruf seperti umumnya anak yatim makan, enggak boleh lebih. Boleh makan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bil ma'ruf di sini adalah dengan cara yang benar. Nanti kalau kaya kita ganti loh ya. Harus waspada. Kok malah anak yatim jadikan umpan untuk mencari dana. Waktu kita ngomong begini ternyata ada orang pada mengangguk, iya Bu ya, di sebagian panti asuhan memang begitu. Loh kok begitu? Tolonglah wahai yang ngurusi panti asuhan. Ingat, jangan dolim kepada anak yatim. Allah bisa meyatimkan anakmu di esok hari itu. Dan dosa di hadapan Allah. Ya, tolong urusan-urusan begitu hati-hati anak yatim. Maka di sini pun kita tidak, kalau ada orang membantu ke Pondok Al-Bahjah, bantuan untuk anak yatim kita arahkan ke tempat lain. Ke anak yatim yang lainnya. Karena apa? Kita tidak ingin bahasanya hartanya anak yatim dimakan yang bukan yatim. Anak saya bukan yatim. Makanya kita tidak menerima bantuan untuk anak yatim di sini. Kayak kita nyari, sebab anak yatim di sini sudah ketutup, nggak ada yatimnya. Itulah. Biasanya kita arahkan ke panti asuhan yang lain, itu loh yang jelas-jelas yatim dan sebagainya. Kan urusan anak yatim hati-hati. Semoga Allah menjaga kita, menjauhkan dari berbuat zalim. Panjang sekali kisah tentang yatim ini. Dan juga mohon maaf kadang ibunya sendiri yang zalim pada anak yatim. Karena syahwat ibundanya, hawa nafsu ibundanya berbisnis, syahwat bisnis. Duit anak yatimnya dipakai bisnis habis. Sebab dia adalah janda yang tidak biasa berdagang. Ada iming-iming, ayo bisnis sampai duitnya satu. Kita ada janda yang mungkin ratusan juta, bahkan miliaran milik anaknya hilang. Ayo. Pengennya adalah dikembangkan, tapi tidak punya pengalaman dia, hati-hati. Apalagi mohon maaf, bukan menikah lagi, tidak boleh, akan tapi menikah lagi, tapi salah pasangannya, dihabiskan juga. Naudzubillah, macam-macam. Kedoliman yang tanpa disengaja barangkali, bukan tidak disengaja, tanpa direncanakan, tapi terjadi untuk anak yatim. Ada lagi lain kedoliman dalam sisi pendidikan. Nampung anak yatim, biaya anak yatim, tapi ternyata tidak diberi ilmu agama. Ada seorang haji yang baik, dia merawat anak yatim banyak. Ada sekolahkan sampai kedokteran dan segala macam. Tapi waktu kami tanya, gimana belajar agamanya? Dia bingung. Kalau itu kan urusan pribadi Bu ya? Oh tidak. Kalau anak-anak itu bodoh, goblok, dia berbuat jahat paling banyak, paling banter, nyemuri jemuran, nyuri mangga. Tapi di saat Anda didik dengan pendidikan tinggi, tidak kenal Allah, coba jahatnya kayak apa? Anda tanggung jawab. Jadi jangan Anda menyantuni mereka kecuali Anda dahulukan urusan agamanya. Mau tidak saya didik dalam urusan beragama? Baru Anda bantu urusan-urusan yang lainnya. Nomor satu kan urusan agama. Jangan hanya nyantuni, tak tanya Pak. Dia menjadi hebat besar tapi tidak kenal Allah. Berbuat jahat yang banyak, tabungan buat Anda sudah di liang lahat. Mati kita mati, tak tanya amal jelek, terus mengalir. Ini banyak kalau bicara tentang anak yatim. Itu adalah kisahnya panjang. Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang khusus. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.